Khalil, kenapa engkau waktu sholat tadi tertawa terbahak-bahak? Lupakah kamu itu mengganggu kekhusyuan sholat dan sholat kamu tidak sah? Lalu Khalil menjawab dengan tenang, maaf Pak Yai, waktu sholat tadi saya sedang melihat Kiai sedang mengaduk-aduk nasi di bakul, karena itu saya tertawa. Jadi pada malam hari ini kita akan menceritakan manqobah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Madura ketika beliau nyantri di Kiai Nur Langitan. Ketika Kiai Khalil muda menyantri pada Kiai Nur di pesantren Langitan Tuban, Khalil seperti biasanya ikut berjamaah sholat yang memang menjadi keharusan para santri. Di tengah kekhusyuan jamaah sholat, tiba-tiba Khalil tertawa terbahak-bahak gak karuan. Hal ini membuat santri lain marah, demikian juga dengan Kiai Nur sebagai pengasuh pondok pesantren di Langitan pada waktu itu. Dengan kening berkerengut, Kiai Nur bertanya, Khalil, kenapa engkau waktu sholat tadi tertawa terbahak-bahak? Lupakah kamu itu mengganggu kekhusyuan sholat dan sholat kamu tidak sah? Lalu Khalil menjawab dengan tenang, maaf Pak Yai, waktu sholat tadi saya sedang melihat Kiai sedang mengaduk-aduk nasi di bakul, karena itu saya tertawa. Yang membuat saya tertawa, sholat kok mengaduk-aduk nasi? Salahkah yang saya lihat itu Kiai? Kata Syekhuna Khalil. Kemudian Kiai Muhammad Nur terkejut, engkau benar Khalil, bahwasanya waktu itu Syekhuna Khalil masih menjadi santri baru, tapi setelah kejadian itu memang betul-betul dihormati oleh Kiai Nur karena santri baru itu dapat membaca apa yang terlintas di benaknya Kiai Nur. Kiai Muhammad Nur duduk dengan tenang sambil menerawang lurus ke depan serta merta berbicara kepada santri Khalil, kau benar anakku, saat mengimami sholat tadi perut saya memang sedang lapar. Yang terbayang dalam pikiran saya saat itu memang hanya nasi anakku, ucap Kiai Muhammad Nur secara jujur. Sejak kejadian itu, kelebihan Khalil akhirnya menyebar, bukan hanya terbatas di pesantren Langitan, tetapi juga sampai ke pesantren lain di sekitarnya. Karena itu, setiap kiai yang akan ditimba ilmunya oleh Kiai Khalil yang waktu muda, maka para kiai itu selalu mengistimewakannya, dalam arti menghormati. Dari mulai kecil berarti sudah ada khawariqul adat. Kemudian silsilah guru-guru Syekhuna Khalil Bangkalan. Dalam buku Surat Kepada Anjing Hitam, Saifur Rahman menulis Muhammad Khalil bersama Abdul Karim dan Syekh Tolha berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Setelah ketiganya mendapat ijazah dan berhak sebagai mursyid, lalu pulang ke Jawa yang menyebarkan Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Menurut Abah Anom, seorang mursyid Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah di Tasikmalaya, Syekh Abdul Karim menyebarkan Thariqah di Banten, Syekh Tolha di Cirebon, dan Syekhuna Khalil di Madura. Tentang keabsahan Thariqah Kiai Khalil banyak kekhilafan di antara ulama. Namun, menurut catatan penulis yang mendengar langsung lewat kaset penjelasan murid Kiai Khalil Kiai As'ad yang bernama Kiai As'ad Syamsul Arifin, bahwa thariqah Kiai Khalil adalah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Dengan demikian, silsilah Kiai Khalil dalam kemursidan thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah dari jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah sebagai berikut. Karena memang yang populernya itu kan melalui Syekh Ahmad Rasulullah Madura. Padahal Syekh Khalil juga termasuk salah satu mursyid juga. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui malaikat Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kepada Husain bin Ali, kepada Zainal Abidin, terus kepada Muhammad Al-Baqir, terus ke Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Abu Hasan Ali Aridho, Maruf Al-Karahi, Syekh Sirudin As-Sakoti, Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, Abu Bakar Asyibli, Abu Fadil Abdul Wahid At-Tamimi, Abdul Faraz At-Turtusi, Abu Hasan Al-Ayyubi, Abu Said Al-Mubarak, Abdul Qadir Jailani, Abdul Aziz, Muhammad Al-Hattaq, Syamsuddin, Syarifuddin, Nuruddin, Waliyuddin, Hishamuddin, Yahya, Abu Bakar, Abdul Rahman, Usman, Abdul Fathah, Muhammad Murad,
Syamsuddin Ahmad Khatib Sambas sampai kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau urutan di sini dalam thariqahnya ke-35. Derajat yang tinggi di dalam makam spiritualnya menurut penuturan Kiai As'ad Syamsul Arifin, bahwa pada saat ketika Kiai Khalil berzikir di ruangan majlis zikir, apabila lampu dimatikan sering terlihat sinar biru yang sangat terang memenuhi ruangan tersebut. Sementara itu ada 4 nama yang saya baca dalam tulisan tangan Syekhona Khalil. Nampaknya mereka ini adalah guru-guru beliau sewaktu belajar di Makkah Al-Mukarramah, yaitu yang pertama Syekh Ali Al-Misri. Nama ini saya dapatkan pada salah satu surat Syekh Khalil kepada Kiai Muntaha ketika Kiai Muntaha belajar di Mekah. Yang kedua Syekh Umar Asyami saya temukan pada tulisan Syekh Khalil sebagai catatan pinggir kitab Al-Matan Asy-Syarif Ilmu Nahwu. Di situ beliau menyetir banyak keterangan yang beliau terima dari Syekh Umar Asyami. Ketiga Syekh Al-Khalid Azhari. Keempat Syekh Al-Attar. Kelima dan Syekh Abu Najah. Mereka bertiga juga sering disebut dalam beberapa tulisan tangan Syekh Khalil sebagai orang yang memberikan keterangan-keterangan dalam ilmu nahwu. Nama-nama itu tersebar di berbagai kitab tulisan tangan Syekhona Khalil. Saya melihat dan mempelajari tulisan-tulisan itu dari kitab-kitab Syekhona Khalil yang ada pada Toha Khalili. Kemudian yang keenam Syekh Ali Ar-Rahbini, guru terdekat Syekhona Khalil. Syekh Ali bin Muhammad Amin bin Atiyah Ar-Rahbini, beliau adalah salah satu ulama Mekah. Saya pernah membaca biografi beliau dalam sebuah kitab Tarojim yang saya pinjam dari Syekh Ruwaid bin Hasan Ar-Rahbini ketika beliau bertandang ke Malang. Namun sayang sekali saya tidak sempat mengkopi kitab itu. Saya pun lupa sebagian besar isinya. Kejadian itu memang sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 1992, di mana pada saat itu saya baru berusia 17 tahun. Adapun putra beliau yang bernama Syekh Muhammad bin Ali, maka Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitab tarjimnya menulis bahwa beliau lahir pada tahun 1286 Hijriah bertepatan dengan 1871 dan wafat tahun 1351 bertepatan dengan tahun 1934 Masehi. Jadi 2 tahun sebelum NU didirikan beliau wafat. Maka Syekh Muhammad bin Ali lebih muda 36 tahun dari Syekh Khalil. Beliau masuk dalam jajaran ulama Mekah abad ke-13 sejaman dengan Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakeknya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki atau Syekh Maliki. Menurut Syekh Umar Abdul Jabbar, Syekh Muhammad bin Ali memiliki majlis ta'lim di Babul Umrah, Masjidil Haram. Bisa jadi Syekh Muhammad menggantikan majlis ayah beliau sebagaimana adat ulama Mekah apabila meneruskan profesi seorang orang tuanya. Syekh Ali dan Syekh Muhammad masyhur dengan keahlian yang menonjol dalam bidang qiraat atau riwayat bacaan Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran dengan 7 qiraat atau yang disebut dengan qiraatus sab'ah. Memang rata-rata kalau para ulama dahulu itu selain hafal Al-Quran memang mumpuni dalam qiraatus sab'ahnya. Nah ini karena masih panjang, mudah-mudahan untuk tabarukan dari biografi beliau Syekhona Khalil ilmunya sampai kepada kita, amin Allahumma amin.